Salam sahabat Harmoni Hukum. Eh, Berjumpa lagi kita pada episode Harmoni Hukum. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas terkait dengan di episode hukum responsif ya. Kita akan membahas salah satu kembali lagi membahas terkait Undang-Undang ITE secara khusus pada kesempatan ini, yakni pada tindakan ya, dugaan tindakan merusak atau menyembunyikan rekaman CCTV. Tentu kita melihat bagaimana publik diramaikan ya, diriuhkan dengan persoalan FS ya, persoalan hukum yang menimpa FS, seorang jenderal bintang 2 kepolisian yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka ya, pembunuhan berencana. Namun Pak Maskun, pada kesempatan yang berbahagia ini kita tidak akan membedah kasus FS pada persoalan pembunuhannya, tapi kita akan lebih fokus untuk mencermati dugaan tindakan penghalang-halangan penyidikan ya, penghalang-halangan penyidikan dan dugaan tindakan merusak atau menyembunyikan rekaman CCTV yang kemarin sempat hilang. Saat ini kita tahu bahwa 7 anggota kepolisian telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindakan penghalangan-halangan terhadap penyidikan ini atau obstruction of justice ya, dan juga dijuntokan dengan melanggar Undang-Undang ITE. Yeah. Nah, dari persoalan tersebut Pak Maskun, bagaimana Anda melihat apakah misalnya tindakan menyembunyikan atau merusak rekaman CCTV itu termasuk pelanggaran dalam Undang-Undang ITE Pak Maskun? Ya. Ya. Terima kasih banyak Pak Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Harmoni Hukum, berjumpa lagi kita pada satu topik atau tema atau isu yang sangat menarik, dan tentunya tadi sudah diantar dengan sangat luar biasa oleh Pak Hasbi bahwa fokus yang hendak kita diskusikan hari ini sehubungan dengan kasus yang masih terus riuh hingga hari ini. Kita hanya akan dalam konteks berbicara tentang CCTV Pak Hasbi ya. Ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah menyembunyikan atau merusak rekaman CCTV adalah pelanggaran atau adalah kejahatan dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sahabat Harmoni Hukum, secara sederhana tindakan menyembunyikan dan merusak rekaman CCTV milik pribadi atau milik diri sendiri sesungguhnya bukanlah merupakan tindak pidana atau suatu peristiwa yang dapat terkualifikasi menurut Undang-Undang ITE seperti itu. Hal ini yang tentunya akan menimbulkan debat sahabat Harmoni Hukum. Pasti tentunya akan ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan apa yang tentunya channel Harmoni Hukum pikirkan. Ya. Tetapi yang menjadi persoalan tentunya adalah ketika rekaman CCTV tersebut diperlukan untuk kebutuhan pembuktian dalam rezim hukum pidana yang dalam hal ini untuk menerangkan terjadinya suatu tindak pidana. Jadi memang konteksnya adalah pada peruntukan dari CCTV itu sendiri. Tujuan penggunaannya ya. Nah, ini yang kemudian penting untuk kemudian didiskusikan karena kemudian ada ruang bahwa ketika CCTV ini hendak dijadikan atau diperlukan untuk pembuktian, maka kemudian ada ruang Undang-Undang ITE bisa digunakan. Nah, ini mungkin juga yang penting untuk dilakukan. Dan dalam konteks ini kita bisa melihat rumusan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE yang mana kemudian di situ dijelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan
suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Jadi kalau kemudian kita coba kontekskan rumusan pasal 32 ayat 1 ini, maka hal ini tentunya memiliki korelasi yang tidak bisa dilepaskan dengan pasal 221 ayat 1 KUHP, Pak Hasbi. Khususnya ketika kita bicara pada bagian kedua yang pada intinya menerangkan bahwa dipidana penjara paling lama 9 bulan dan denda Rp4.500 jika melakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupi atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutan, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan. Sehingga dalam konteks ini menurut saya Pak Hasbi, maka rekaman CCTV yang dapat menerangkan suatu tindak pidana menjadi sangat penting. Nah, jadi di situ tindakan penghalang-halangan penyidikan. Jadi kan kalau kemudian dikembangkan dalam bahasa yang seperti Pak Hasbi tadi kemukakan tentang obstruction justice atau OJ lah kita buat seperti untuk lebih gampang menyingkatnya, maka sesungguhnya pertanyaannya kemudian sebagaimana tadi yang sudah kita mulai, maka sifat melawan hukumnya adalah jadi terpenuhi. Di situ saya melihat hal tersebut. Sehingga ketika rekaman CCTV tersebut diperlukan untuk untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pidana menjadi sangat penting. Makanya kenapa kemarin kalau kita lihat perjalanan kasus ini dari waktu ke waktu, pada akhirnya memang kedudukan rekaman CCTV ini menjadi sangat penting. Sangat penting sekali. Kenapa kemudian kenapa kita katakan sangat penting? Karena pada akhirnya CCTV inilah kemudian yang akan menerangkan apa yang terjadi di kediaman FS ketika itu. Nah, ini kemudian yang sekarang sudah mulai terungkap sedikit demi sedikit gitu. Sehingga kemudian kita akan melihat bahwa hal ini kemudian menjadi sangat penting. Itu poin pertama atau critical point yang kita bisa ambil di awal. Hal lain yang kemudian tidak kalah penting menurut saya ketika kita berbicara pada rumusan pasal 33. Ini yang juga kita coba melihat kemungkinan untuk hal tersebut. Ini kan sifatnya mengedukasi sehingga kita bicara dalam konteks mengedukasi, konteksnya adalah untuk melihat segala bentuk kemungkinan yang ada. Walaupun mungkin juga kita tidak akan pasti benar gitu, tetapi paling tidak inilah yang kita bisa berikan. Sehingga kalau kita lihat rumusan pasal 33 Undang-Undang ITE, maka di situ dikatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Nah, ini yang harus dilihat. Ini lebih umum sifatnya. Ya, jadi korelasi pasal 32 ada, kita bisa lihat ada korelasi yang tentunya bertautan dengan pasal 221 tadi yang saya sudah jelaskan. Nah, tentunya ancaman hukumannya ya tadi sudah disebutkan di pasal 22 itu kan berapa, hanya sekian. Nah, itu kan menunjukkan. Tapi di sisi lain sebenarnya ada ruang norma lain pasal 33 ini. Sehingga kalau kita bicara norma, ini yang menjadi norma ini menjadi lebih bersifat umum yang lebih kepada tindakan yang membuat terganggunya sistem elektronik. Ini juga tentunya bisa debat, sahabat harmoni hukum. Tentunya bisa debat. Tetapi kita coba melihat segala bentuk kemungkinan untuk memposisikan persoalan ini pada kajian akademik dan ilmiah yang bisa didiskusikan seperti itu. Sehingga jika kita melihat tindakan yang dilakukan oleh FS secara lebih dekat,
maka posibilitasnya bisa kedua-duanya. Melekatkan pasal 32 ayat 1 yang secara khusus terkait dengan tindakan merusak dan menyembuhkan dokumen elektronik, dalam hal ini rekaman CCTV, atau ada ruang kita membuka di pasal 33. Nah, ini tentunya kita akan kembalikan ke penyidik tugas penyidik untuk melihat kemungkinan hal ini, Pak Hasbi. Saya kira seperti itu penjelasan. Terima kasih banyak Pak Mas Kun. Setelah tadi menguraikan bagaimana kemungkinan tindak pidana yang dapat dikenakan pada tindakan merusak atau menyembunyikan rekaman CCTV. Selanjutnya kita akan menguraikan terkait dengan bagaimana ancaman pidana yang bisa diterapkan dalam pasal ini, Pak. Dan pada tindakan merusak itu tindakan merusak dan menyembunyikan rekaman CCTV, dan kepada siapa saja ini yang bisa dijerat dengan menggunakan pasal ini. Oke. Silakan. Terima kasih Pak Hasbi. Sahabat Harmoni Hukum, tadi saya sudah jelaskan di awal bagaimana kemudian konstruksi pasal yang kita bisa gunakan. Jadi possibilities-nya tadi ada, bisa pasal 32 ayat 1 yang kemudian bisa dibandingkan dengan pasal 221 KUHP, atau kemudian pasal 33 Undang-Undang ITE tentunya. Tapi coba kita lihat rumusan pasal 32. Kalau kemudian ancaman pidananya seperti apa. Kan? Jadi kalau kita lihat ketentuan terkait dengan ancaman pidana untuk tindak pidana ini, bisa dilihat di pasal 48 ayat 1. Yaitu diancam dengan ancaman penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar. Nah, ini tentunya kalau kita hubungkan dengan pasal 221 KUHP, saya kira sudah jelas tadi di segmen sebelumnya, karena kemudian ancaman penjaranya itu hanya 9 bulan. Jadi hanya 9 bulan dan dendanya kemudian paling banyak 4.500. Tetapi tentunya sahabat Harmoni Hukum, ini bukan suatu perbandingan yang setara menurut saya, karena ya namanya saja KUHP itu sudah aja sejak kapan gitu ya kan. Jadi bukan di situ sebenarnya yang kita ingin lihat menurut saya, tetapi kemudian kita melihat bahwa apa yang terjadi dengan terhadap CCTV ini dalam kasus ini kemudian menjadi sesuatu yang sangat penting. Sehingga kalau kita bicara siapa saja yang bisa dijerat dengan pasal ini, maka tentunya setiap individu atau setiap orang yang terlibat, kan bahasanya setiap orang sebagaimana rumusan tadi pasal 32 ayat 1, yang terlibat ya secara langsung atau mungkin juga tidak langsung sebenarnya. Kalau dia memerintahkan misalnya. Itu sebenarnya kan secara tidak langsung kan seperti. Jadi korelasinya siapa saja gitu bisa, karena memang bahasa rumusan mengatakan itu siapa saja dalam upaya untuk merusak atau menghilangkan dokumen elektronik ini. Kenapa? Karena memang kita melihat urgensi dari CCTV ini sebagai sebuah dokumen elektronik. Hal ini juga tentunya sebagaimana yang sahabat Harmoni Hukum dan seluruh pemirsa Harmoni Hukum dimanapun Anda berada melihat perkembangan kasus ini, ya termasuk APH itu sendiri kan seperti itu. Jadi yang melakukan tindakan mengambil barang bukti atau rekaman CCTV tersebut tanpa melalui surat perintah penyitaan yang sah, maka diduga kuat dapat dikenakan dengan tindak pidana ini. Nah, ini kan tentunya kita akan kembalikan ke penyidik. Tetapi ruang ini adalah sebuah ruang yang perlu dicermati dengan baik, karena kalau kemudian itu dicermati dengan baik, perspektifnya menjadi lebih lebih luas gitu. Kenapa? Kan ada perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mungkin sahabat Harmoni Hukum ini belum dijadikan pisau analisis, belum dijadikan pisau analisis untuk melihat betapa urgennya atau pentingnya CCTV ini, kan begitu. Jadi ini yang harus kita letakkan sebenarnya dalam konteks pertanyaan dasar tadi di awal sebenarnya, untuk melihat kenapa kemudian rekaman CCTV ini begitu penting sebenarnya untuk membuat terang persoalan ini. Bukan saja dalam konteks untuk menjudge atau kita untuk menilai apakah kemudian FS dan yang kawan-kawannya kemudian dikatakan bersalah atau tidak. Bukan di situ persoalannya Pak Hasbi, karena boleh jadi
CCTV ini akan berbicara sebaliknya. Bisa Iya. jadi seperti itu kalau saya. Bisa jadi ya. Bisa jadi kan? Itu tergantung pembuktian nanti. Tergantung pembuktian karena kita kan belum melihat secara utuh Iya. CCTV ini, Iya. kecuali kemudian mungkin aparat penegak hukum. Tapi kalau dalam kacamata sahabat Harmoni Hukum, dalam kacamata saya mungkin kacamata Pak Hasbi atau kacamata para ahli, maka kita harus melihat persoalan ini dalam konteks ya bagaimana menerapkan pasal 1 ayat 1 KUHP. Nulum delictum nulla puna Iya. lagi penali. Kenapa itu penting? Karena kita tidak bisa menghakimi seseorang hanya berdasarkan berita, Iya. ya, news dan lain sebagainya. Itu juga yang perlu saya sampaikan pada channel yang berbahagia ini, bahwa kita harus tetap menjaga objektivitas. Iya, betul. Untuk menjaga objektivitas, karena jangan sampai kita menghukum orang sesuatu yang belum tentu Iya. dia lakukan, Iya. atau sebaliknya. Karena dalam kasus ini bukan hanya seorang FS, Iya. tetapi banyak orang-orang lain. Ada RR, ada E, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini yang harusnya kita lihat kuat, sehingga kemudian keberadaan CCTV ini menjadi sangat penting, Iya. sangat penting sekali. Apalagi kemudian rumusannya, kalau kemudian rumusannya memang tidak dicoba didekatkan dengan perspektif undang-undang ITE. Makanya kenapa kita buat channel hari ini dengan Iya. topik ini, hanya karena kemudian kita melihat bahwa Ada hubungannya. ada ruang yang bisa kita diskusikan. Ya, kalau kemudian itu menjadi ruang juga yang dipikirkan oleh penyidik, Iya. itu juga bagus sebenarnya. Itu juga bagus. Tetapi ini adalah sebuah ruang yang kita bisa pikir. Sehingga kalau kita pertanyaan tadi kita kembali, siapa saja yang dapat terjerat dalam konteks kasus CCTV yang hilang kemarin, maka menurut saya tadi saya sudah jelaskan bahwa siapa saja gitu ya, siapa saja. Jadi karena memang rumusan pasal mengatakan setiap orang gitu. Iya. Sehingga hal ini kemudian bisa kita katakan bahwa hal ini tanpa terkecuali dapat dikenakan kepada, termasuk di dalamnya eksekutor di lapangan. Iya. Jadi termasuk intelektual dadernya dan Iya. seterusnya, sehingga Yang memberikan perintah. yang memberikan perintah dan lain sebagainya. Iya. Nah, ini yang kita harus lihat secara utuh sebagai satu kesatuan, dan kemudian bisa dibedah dalam satu kesatuan yang utuh juga, karena kasus ini adalah salah satu kasus besar yang menurut saya penting untuk kita dudukkan dan kita jernihkan, karena dengan mendudukkan dan menjernihkan kasus ini adalah bagian dari proses edukasi sebenarnya. Iya. Nah, itulah kenapa kemudian sahabat Harmoni Hukum kasus ini kita coba angkat dalam channel kita di Harmoni Hukum, tentunya dalam angle yang berbeda. Iya. Ya, angle yang berbeda, karena kita tahu bahwa juga ada keterbatasan yang kita miliki Pak Hasbi, yang tidak memang mungkin kita coba menguraikan, dan tentunya kita tetap menjaga objektivitas kita sebagai sebuah channel edukasi dan konsultasi hukum. Saya kira seperti itu, Pak Hasbi. Terima kasih banyak Pak Mas Kun. Saya kira tadi uraiannya cukup komprehensif ya untuk menilai bahwa tindak pidana ini dapat menjerat siapa saja yang terlibat dalam upaya dugaan tindakan merusak atau menyembunyikan rekaman CCTV tersebut ya, dalam rangka untuk menghalang-halangi tindakan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Apa saja hal yang harus diperhatikan nih sahabat Harmoni Hukum agar tidak terjerat dengan tindak, jangan sampai dia misalnya menyembunyikan rekaman CCTV-nya, kan rekaman CCTV pribadi dia sembunyikan, dianggap juga dapat dikenakan tindak pidana ini, Pak. Nah, bagaimana menurut Anda terkait hal tersebut? Iya, terima kasih banyak Pak Hasbi. Sahabat Harmoni Hukum, kalau membincang CCTV kan sebenarnya kita selalu tiba pada sebuah simpulan awal bahwa kenapa kita perlu CCTV itu lebih dalam persoalan untuk security sebenarnya, lebih kepada keamanan gitu. Iya. Kenapa ada security di rumah? Kenapa kemudian ada CCTV di rumah, di kantor ataupun di ruang-ruang publik yang lainnya, lebih kepada persoalan security sebenarnya, keamanan. Sehingga ini menjadi sangat penting sebenarnya. Jadi ini menjadi sangat penting. Kalau mengingat sifat dari keeksistensi atau keberadaan dan kebutuhan CCTV bagi setiap individu, bagi setiap kita, maka
harus dilihat bahwa semua produk CCTV yang dilakukan itu kan semua tujuannya baik. Iya. Karena tadi kita berangkat dari persoalan bahwa kita mau menjamin keamanan. Nah, itu juga yang perlu kita dudukkan. Sehingga kalau kemudian dalam hal terjadinya tindak pidana ya atau dalam hal terjadinya pengungkapan upaya untuk pengungkapan terjadinya suatu tindak pidana dan kemudian ada kebutuhan akan CCTV di lokasi di mana terjadinya tindak pidana tersebut, maka tentunya kita yang memiliki CCTV ini sebenarnya harusnya bisa bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap peristiwa pidana atau kejahatan yang terjadi. Itulah. Itu yang harus kita lihat gitu. Kenapa harus seperti ini? Karena tadi kita berangkat dari urgensi yang melekat pada CCTV dan upaya untuk mengungkap sebuah kebenaran. Gitu. Karena apalagi kalau kemudian pada tindak pidana ataupun kemudian kejahatan yang terjadi memang tidak ada saksi dan lain sebagainya yang melihat langsung, maka CCTV itulah yang kemudian menjadi saksi atau orang yang dalam konteks tanda petik tentunya sahabat harmoni hukum yang tidak bicara tetapi bisa menunjukkan bahwa terjadinya tindak pidana tersebut. Ini yang harusnya dipikirkan dengan baik, kemudian dipahami dengan baik, sehingga kemudian ketika CCTV ataupun rekaman CCTV itu dibutuhkan oleh aparat penegak hukum dalam proses pembuktian atau pengungkapan terjadinya tindak pidana, maka sebenarnya bagi setiap warga negara kita harus memberikan respon yang positif. Respon positif itu tadi kita bekerja sama. Jangan sampai kemudian kita berupaya untuk menghilangkan sehingga kemudian ya tadi yang kita bicarakan di segmen-segmen sebelumnya akhirnya menjadinya seperti OJ gitu ya, obstruction of justice, kita menghalang-halangi sehingga harus ada tindakan penyitaan untuk dijadikan sebagai barang bukti dan lain sebagainya. Karena kalau kita bicara dalam konteks ini maka tentunya ini memang kewenangan yang dimiliki oleh APH yang kepolisian dalam hal ini, sehingga sebenarnya kalau kemudian kita sadar akan kewajiban itu, maka saya kira sebenarnya dengan serta-merta kita bisa bekerja sama dengan baik. Atau kalau kemudian tidak, maka tentunya kita akan menggunakan instrumen hukum yang ada, yaitu dalam konteks ya, karena penyidik yang memiliki kewenangan, maka penyidik dapat meminta dan dilengkapi dengan surat perintah penyitaan atas rekaman CCTV tersebut, Pak Hasbi. Sehingga ini yang kemudian penting untuk kita lihat dan kemudian kita letakkan pada porsinya, karena kemudian saya menganggap bahwa dalam konteks pengungkapan sebuah kejahatan dan kemudian dalam korelasi yang terbangun dengan aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik, maka tentunya juga yang harus diingat bahwa aparat penegak hukum patut untuk melakukan tindakan secara profesional dan bertanggung jawab atas kewenangan yang melekat pada mereka gitu. Jadi supaya dia berimbang menurut saya. Jadi dia berimbang. Sehingga meskipun misalnya seorang anggota kepolisian, misalnya ia adalah seorang anggota kepolisian, namun kalau tidak melekat kewenangan pada dirinya, maka tidak seharusnya melakukan intervensi sebenarnya. Karena memang ada prosedur yang harus dipatuhi, ada prosedur yang harus dilakukan. Sehingga dalam konteks ini, persoalan ini kemudian kalau kita coba potret di kasus FS sekarang, dia menjadi dua sisi mata uang sebenarnya. Dia dua sisi mata uang, karena kemudian dalam kasus CCTV ini kita bisa melihat bahwa bukan seolah-olah memang konteksnya kemudian karena dia sempat hilang ada dan seperti itu debatnya di situ, kemudian kita melihat bahwa ada dugaan tindakan yang merusak atau menghilangkan rekaman CCTV. Kan seperti itu yang terjadi, dan saya kira saya tidak perlu jelaskan lebih detail lagi karena kemudian di sebelumnya channel lainnya juga mungkin teman-teman sahabat harmoni hukum sudah melihat. Ini yang menurut saya yang harus dijernihkan, dilihat dari dua sisi pertanyaan dari Pak Hasbi sebenarnya meletakkan kepada proses penyadaran dari masyarakat
satu sisi lain sebenarnya yang tidak bisa dihindarkan adalah bagaimana kemudian kepolisian dalam hal ini sebagai APH yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk melaksanakan kewenangan tersebut secara profesional dan tentunya tetap dalam kerangka objektivitas, dan yang tidak kalah terpenting adalah transparansi Untuk proses penegakan hukum. untuk penegakan hukum, karena Proses sebenarnya itu yang kita inginkan. Iya. Sehingga debatnya nanti tidak liar, karena Iya. saya sebenarnya kepinginnya bahwa semua kasus-kasus atau tindak pidana yang terjadi bisa dijelaskan secara baik, Iya. dan tentunya kebutuhan akan scientific evidence juga menjadi sangat dibutuhkan gitu. Iya. Dan menurut saya pengungkapan melalui media-media seperti CCTV karena dia melibatkan unsur teknologi dan lain sebagainya adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, dan itu adalah sebagai bagian dari proses scientific evidence sebenarnya yang dibutuhkan dalam sebuah pengungkapan tindak pidana ataupun kejahatan, baik itu dalam kasus yang sementara atau yang berjalan dan yang sementara kita kaji dalam channel, atau menurut saya tindak pidana secara umum, Pak. Iya. Saya kira seperti itu. Ya, terima kasih banyak Pak Maskun atas uraian yang komprehensif ya terkait dengan persoalan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum ya. Nah, saya kira semoga diskusi kita pada kesempatan ini dapat mencerahkan seluruh sahabat Harmoni Hukum dimanapun Anda berada, dan jika memiliki pendapat, komentar, kritik, saran silahkan disampaikan di kolom komentar, dan jika suka dengan channel kami silahkan like, share, subscribe dan komen. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sahabat Harmoni Hukum, masyarakat damai. Ciao.